Shalom bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita berdoa pagi hari ini, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk berdoa. Judulnya yang saya sampaikan yaitu prinsip berdoa berdasarkan kita sebagai imamat yang rajani. Terambil dari Yeskiel 22 ayat 30. Saya bacakan untuk kita semua. Aku mencari di antara mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemukannya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini menuliskan di mana Nabi Yeskiel menuliskan ini supaya apa? Tuhan mencari seorang, bukan 2-3 orang. Cukup satu orang bagi Tuhan untuk mempertahankan, mendirikan tembok itu di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan ini ditarik kepada diri kita, kita berkata, akulah dia. Sampai sekarang Tuhan mencari. Untuk apa dia mencari? Karena rencana dan kehendak Tuhan harus terjadi. Baik itu di bumi ini, bangsa demi bangsa, kota demi kota, desa, suku, kaum, dan bahasa, bahkan keluarga demi keluarga. Supaya rencana dan kehendaknya terjadi. Kalau dilihat pada zaman sekarang, sama. Kalau dilihat kondisi kejahatan, bahkan lebih jahat. Tetapi sungguh luar biasa, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Dia butuh satu orang. Mari kita tarik ke pribadi kita masing-masing. Karena Tuhan berurusan pribadi lepas pribadi. Siapapun kita di tempat ini yang berdoa, kita berkata, akulah dia. Sekalipun pada zaman Yeskiel, Tuhan tidak menemukan. Tetapi kita percaya, kita pribadi lepas pribadi adalah orang yang ditemukan. Karena kita adalah imamat yang rajani. Jadi posisi kita sebagai imam sangat-sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Mengubah satu kota, mengubah satu bangsa, memulihkan, memelihara satu bangsa. Itu bangsa Indonesia kalau kita saat ini, kota kita, di mana kita ada, cukup kita sendiri pribadi lepas pribadi. Kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Supaya kita benar-benar menerima impartasi hati Tuhan. Sungguh luar biasa setiap kita ternyata dipilih Tuhan sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam kita mengambil posisi kita di hadapan Allah untuk manusia, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Kita bersyafaat bagi kota kita, bangsa kita di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Ternyata sungguh pekerjaan Tuhan atas setiap pribadi kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Meng-empower kita untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Apalagi kita ini secara korporat, satu demi satu, kita ini di hadapan Tuhan sangat-sangat diperhitungkan dan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyatnya. Sehingga sungguh akan terjadi sesuatu yang baru, Indonesia yang baru, kota yang baru, keluarga-keluarga yang baru, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagai raja, yaitu mewakili Allah di muka bumi ini untuk melaksanakan pemerintahan Allah di muka bumi. Kalau seorang raja
Dia cukup memerintahkan, bukan bertele-tele dia berbicara. Satu perintah laksanakan, dilaksanakan. Firman Tuhan itu ada contohnya seperti seorang perwira. Katakan saja sepatah kata, maka akan terjadi. Tuhan sangat luar biasa ketika mendengarkan itu sepatah kata saja. Itu luar biasa. Sehingga setiap kita sebagai raja hanya memerintahkan. Kalau orang raja berkata, laksanakan. Kalau seorang perwira berkata, maju, maju. Jadi kita juga bersyafaat. Yang dikatakan syafaat. Dua syafaat yang raja nih. Kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi ada dua, sebagai imam, kita mengambil posisi di hadapan Tuhan untuk bersyafaat bagi kota, bangsa, suku, kaum, dan bahasa, bagi keluarga, bagi domain kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tetapi luar biasanya, kita sebagai raja bagi Allah, mewakili Allah di muka bumi ini. Begitu dahsyatnya, hanya sepatah kata kita sebut. Kita bisa bersyafaat bagi kota ini. Kita perkatakan bahwa kotaku menyembah kepada Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan. Keselamatan terjadi atas bangsa kita. Penguasa udara sudah diruntuhkan. Sepatah kata, kita deklarasi. Jadi seorang raja, dia mengeluarkan perintah, perintah itu harus dilaksanakan. Nah, jadi kalau pemerintahan bekerja, ada seorang raja, pimpinan pemerintah, kalau di Indonesia itu ada 3 ya, mengeluarkan dekret, ada deklarasi, proklamasi ya. Ya saya sampaikan pagi hari hanya satu dekret, yaitu satu keputusan yang sudah disahkan dan dituliskan untuk dilaksanakan. Kita percaya kita sebagai raja bagi Allah di muka bumi ini. Kalau kita tarik sebagai dekret tulisan sah, yaitu firman Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar banyak firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini kita taruhkan dalam pikiran hati kita untuk kita perkatakan kepada domain kita di mana kita berada, kepada bangsa ini. Kita perkatakan dekret surgawi itu dan sudah tercatat di surga, maka catatan-catatan itu sekarang ada di firman Tuhan yang tertulis. Ada beberapa contoh ketika kalau Yesus menyembuhkan, dia hanya mengatakan sepatah kata. Berjalan, bangkit, maka terjadilah itu. Mari kita supaya pagi hari ini, dimanapun saat-saat ini kita berada, yang dikatakan sekarang ini, bangsa Indonesia mengalami kegelapan. Bangsa Indonesia mengalami kegelapan. Disinilah saatnya. Di dalam kegelapan ini, pribadi lepas pribadi, secara korporat gereja, masing-masing kita diperhitungkan untuk memperkatakan bahwa Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia bangkit. Kota demi kota mengalami pemulihan. Suku demi suku menyembah kepada Tuhan. Terjadi keselamatan hujan pertobatan atas bangsa Indonesia. Sudah 2 syafaat terang yang raja. Banyak hal yang akan kita perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai imam, kita mengambil posisi kita bersyafaat untuk bangsa kita. Jadi sungguh luar biasa kita sebagai imamat yang rajani. Sangat-sangat diperhitungkan atas bangsa ini. Kita adalah eklesia yang menentukan nasib bangsa, nasib kota, keluarga demi keluarga, domain kita, dimanapun kita berada. Kita dipakai Tuhan. Mari kita di pagi hari ini, kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa.